Perkenalkan, nama saya Nurweda Putri Dewi Barulu, NIM 859877411 kelas C. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hadir semua? Baik, sebelum kita belajar, silakan ayo memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita, ibu ajak kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi dan lebih fokus, mari kita melakukan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari yang namanya pengalaman. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya, silakan Alden. Ya, betul sekali jawaban dari Alden. Tepuk tangan. Pengalaman adalah segala sesuatu yang dialami seseorang dalam hidupnya, baik itu peristiwa, baik itu aktivitas, ataupun interaksi. Misalnya berupa pengalaman seperti di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan tempat lainnya. Nah, anak-anak, kita pada hari ini melaksanakan pembelajaran tentang pengalamanku di sekolah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mendengarkan teman membaca puisi, siswa dapat mengoreksi kesalahan dalam membaca puisi anak tentang lingkungan. Yang kedua, dengan menentukan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang ketiga, dengan mengamati benda di lingkungan sekitar, siswa dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan cm dan meter. Nah, anak-anak, pengalaman yang telah kita pelajari dapat kita buat menjadi sebuah cerita ataupun sebuah puisi. Cerita dan puisi adalah dua bentuk sastra yang populer yang dapat digunakan untuk mengekspresikan pengalaman. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan kata-kata dan bahasa. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan cerita. Puisi dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi dan pemikiran yang muncul dari pengalaman. Jenis-jenis puisi yaitu puisi lirik. Puisi lirik ini yaitu puisi yang mengekspresikan emosi dan perasaan penulis. Kedua, yaitu puisi naratif. Puisi naratif ini yaitu puisi yang menceritakan sebuah cerita, seringkali dengan karakter dan konflik. Ketiga, yaitu puisi bebas. Puisi bebas ini adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan. Puisi ini memberikan penulis lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri. Keempat, yaitu puisi anak-anak. Puisi anak-anak yaitu puisi yang ditujukan pada anak-anak dengan bahasa sederhana dan tema yang mudah dipahami. Nah, anak-anak, siapa nih yang punya pengalaman? Ayo unjuk tangannya. Ya, silakan Oji ceritakan pengalamannya. Baik, tepuk tangan untuk Oji. Nah, pengalaman yang telah diceritakan oleh Oji adalah pengalamannya tentang pertemanannya dengan teman sejawatnya, dengan teman seumurannya yang memiliki berbagai perbedaan, misalnya perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan daerah. Dalam perbedaan tersebut, Oji tidak memilih-milih teman, di mana Oji tetap berteman dan bermain dengan teman yang berbeda agama dengannya.
Nah, sikap ini adalah salah satu dari sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adapun contoh lainnya itu menghargai orang lain, menghargai perbedaan, bekerja sama, membantu orang tua, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, tadi Ibu telah membagi kertas kepada kami yang isinya adalah puisi. Nah, mari kita cermati puisi tersebut. Ibu beri waktu. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan puisi yang telah Ibu berikan? Ya, silakan 50. Tepuk tangan untuk 50. Puisi yang telah dibacakan dan dipraktekkan oleh 50 adalah puisi yang berjudul Kunang-Kunang. Nah, anak-anak, sekarang kita bagi kelompok. Kelompoknya kita bagi menjadi 3. Silakan dibuat kelompoknya. Kelompok 1 membahas tentang apa saja langkah-langkah dalam membaca puisi. Kelompok 2 membahas tentang sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dan yang kelompok 3 membahas tentang contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Baik, kelompok 1 silakan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir itu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kesimpulan dari ketiga pertanyaan dari diskusi yang telah kita diskusikan. Yang pertama, langkah-langkah membaca puisi itu pelafalan, tekanan, intonasi, dan jeda. Dan nomor 2, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menghargai keberagaman, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbelanja. Contohnya menghitung total belanja seperti membandingkan harga. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini? Ya, silakan Alfred. Tepuk tangan untuk Alfred. Ya, betul sekali. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana pengalaman kita ubah menjadi sebuah cerita ataupun puisi. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Berhubung karena tidak ada, sebelum kita mengakhiri, mari kita melakukan tepuk sukses dulu. Oke. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, silakan tuliskan tugas di rumah yang telah Ibu tuliskan di papan tulis. Ya, silakan Iwan membawakan kita ke dalam doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi.